Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahri Ritonga dari PGMI 3. Hari ini saya akan mereview makalah dari kelompok 11 dan kelompok 12. Langsung saja. Pada kelompok 11 yaitu judul makalah tentang bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Apa sih pengertian bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan? Bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan menunjuk pada segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik serta infrastruktur yang digunakan dalam proses pendidikan. Itu seperti mencakup bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta segala peralatan dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini, administrasi pendidikan di bidang ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar yang ditetapkan, aman dan berfungsi dengan baik dalam proses belajar mengajar. Lalu ada beberapa bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen fasilitas, lalu yang kedua pemeliharaan infrastruktur, yang ketiga pengadaan peralatan dan bahan, lalu yang keempat teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disingkat dengan TIK, lalu yang kelima manajemen kebersihan dan keamanan, lalu yang keenam pengelolaan transportasi, lalu yang ketujuh pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu pengelolaan ruang. Lalu apa tujuan bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan? Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengupayakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Lalu yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan sarana di sekolah dengan tepat dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah sehingga keberadaannya selalu dan dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi sebagai yang pertama melihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Lalu yang kedua yaitu memberi dan melengkapi fasilitas segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Lalu prinsip-prinsip bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Adapun prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya administrasi perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Lalu yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Lalu yang ketiga yaitu prinsip administratif. Lalu yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Jadi dalam administrasi ini kita harus ada tanggung jawabnya. Lalu yang kelima yaitu prinsip kekohesifan ya. Apa itu? Prinsip ini berarti administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun mereka harus bekerja sama dengan baik satu sama lain. Lalu adapun ruang lingkup dari bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan-tujuan awal dengan keperluan pendidikan. Lalu yang kedua menyesuaikan
keperluan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga itu merencanakan program sekolah. Lalu yang keempat membuat ketetapan umum, susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang telah direncanakan. Lalu yang kelima yaitu melaksanakan tindakan yang telah disusun. Lalu yang keenam melakukan evaluasi. Lalu yang ketujuh yaitu merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada yang perlu ditambahi atau dikurangi. Lalu ruang lingkup yang kedua yaitu pengadaan, dan yang ketiga yaitu penginventarisasi. Lalu yang kelima yaitu pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Baik, selanjutnya yaitu dari kelompok 12 yang judulnya itu adalah memahami bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Nah, pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Pengelolaan keuangan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Pengadaan sumber daya pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan dana dengan tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dana yang cukup tersedia untuk memperbarui atau memperbaiki fasilitas fisik seperti membeli buku, teks terbaru, dan menyediakan perlengkapan pendidikan yang dibutuhkan akan memperkuat lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Lalu yang kedua yaitu poin kedua, apa sih tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan? Nah, tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi kelangsungan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Ketidakpastian anggaran salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan. Karena ketidakpastian anggaran, terutama karena fluktuasi pendanaan dari pemerintah atau sumber dana lainnya. Untuk mengatasi, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko keuangan yang adaptif, termasuk merencanakan cadangan, dana darurat, dan memperkuat sumber daya alternatif. Lalu poin yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memiliki dampak yang besar terhadap kinerja dan reputasi lembaga pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Nah, ketika lembaga pendidikan memberikan akses yang terbuka terhadap informasi keuangan mereka, masyarakat akan lebih yakin bahwa dana yang diberikan atau dialokasikan ke lembaga tersebut digunakan secara efisiensi dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, ini dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, termasuk para donatur, orang tua siswa, dan anggota komunitas lokal. Nah, transparansi akuntabilitas juga mempengaruhi kinerja internal lembaga pendidikan dengan memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana. Lalu mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang dari makalah kelompok 11 dan 12. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.